Sahabat sekalian, hari ini saya akan melakukan pruning terhadap pohon alpukat yang ada di kebun riset saya. Kebetulan sejak tanam sampai hari ini, pohon-pohon di sini baru di pruning satu kali. Nah, hari ini saya akan melakukan pruning yang kedua. Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2022. Saya ada di kebun riset Mr. Avocado Farm yang ada di Cilamaya, Kabupaten Karawang, pada ketinggian 9 meter di atas permukaan laut atau 9 mdpl. Jadi cukup rendah. Dan kebetulan memang kita lagi mencoba untuk mengembangkan beberapa jenis alpukat unggulan lokal di dataran rendah, mulai dari master dataran rendah Cipedak, ada di samping kanan saya ini Cipedak, kemudian juga ada yang lain, ini alpukat Kayangan dari Jawa Tengah, kemudian ada Tongar dari Solok, kemudian ada Mega Gagawan juga dari Solok, terus ada Brig 12 juga ada. Ini usianya sudah 18 bulan atau satu tahun setengah. Kalau dilihat dari pertumbuhan pohonnya, saya nilai ini cukup bagus, cukup subur ya. Padahal tidak diberikan perlakuan yang istimewa, hanya tanam, kemudian diuruk, ya diberikan sekali pupuk kandang dan NPK cuma sekali. Setelah itu ya siram seperti biasa. Seringnya juga tidak disiram karena hujan. Dan alhamdulillah seperti ini. Umur 1,5 tahun, pohon sudah tinggi sekitar 2,5 meter, dan batangnya juga cukup kokoh, subur, dan percabangan juga cukup banyak. Nah, sejak tanam sampai hari ini baru satu kali mendapatkan perlakuan pemangkasan atau pruning, dan hari ini saya akan melakukan pruning yang kedua. Sebelum saya melakukan pruning, saya ingin sedikit memberikan penjelasan apa sih sebenarnya pruning itu ya, karena sebagian orang lebih banyak memahami pruning itu hanya sekedar cara instan untuk mempercepat agar pohon alpukat itu berbuah. Tidak salah sih, cuma kurang lengkap saja gitu. Kenapa? Karena pruning sendiri punya banyak tujuan. Apa saja tujuan dari pruning? Tujuan pertama dari pruning adalah membentuk tajuk pohon agar sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita ingin melakukan pruning, kita harus sudah punya gagasan, sudah punya ide, sudah punya gambaran kira-kira bentuk pohon yang gimana yang akan kita kembangkan, yang akan kita pelihara. Saya mempruning pohon ini ketika usia 1 tahun. Nah, sekarang sudah 6 bulan baru akan kita pruning lagi. Nah, mudah-mudahan pohon ini akan terbentuk sesuai dengan yang saya inginkan. Nantinya tinggi pohon ini tidak boleh lebih dari 3 meter. Kenapa harus tidak boleh lebih dari 3 meter? Karena pertama, untuk mempermudah saya melakukan pemeliharaan ya terhadap pohon ini, baik ketika pengendalian hama, terus kalau ada pruning berikutnya, atau juga ketika melakukan pemetikan ketika pohon ini sudah berbuah. Nah, makin tinggi pohon itu biasanya makin sulit, makin menyulitkan kita untuk melakukan treatment atau perlakuan terhadap pohon. Kemudian yang tujuan yang kedua adalah menghilangkan bagian-bagian dari pohon yang tidak berguna, mulai dari ranting yang mati, yang ada penyakitnya atau hama, yang terkena serangan hama, dan itu harus dibersihkan ya, karena agar tidak menular kepada bagian-bagian yang lain. Kemudian yang ketiga, tujuan pruning itu adalah untuk memberikan ruang agar sinar matahari bisa masuk ke bagian dalam dari pohon ini, karena semua bagian pohon itu harus mendapatkan sinar matahari agar pertumbuhannya juga optimal. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk, yaitu yang sering banyak dipakai orang, adalah untuk merangsang pertumbuhan bunga atau buah. Tetapi untuk kali ini saya akan melakukan pruning itu untuk 3 tujuan. Pertama, saya akan memangkas batang utama yang paling atas ya, agar ini tidak terlalu tinggi pertumbuhannya. Nah, diharapkan nanti kalau sudah dipangkas akan merangsang pertumbuhan cabang-cabang lateral. Jadi ke
ke pinggir ya, khususnya ke bagian selatan dan utara, karena ini sudah membentuk model espalier. Jadi espalier itu model tralis, sehingga dia akan membentang agak melebar tuh ke kiri kanan tapi ke utara selatan, sehingga sinar matahari bisa lebih banyak masuk ke bagian dalam pohon ini. Tujuan kedua adalah untuk membentuk pohon ini. Jadi sebenarnya dalam model pruning itu harus dihindari model pruning yang nanti membentuk pohon itu seperti V gitu ya. Misalnya kita potong bawahnya tapi di atasnya dirimbun. Nah, itu nggak bagus karena sinar matahari juga kurang masuk. Makanya model pruning yang dianjurkan adalah bentuk kerucut atau piramida, hingga bagian atas itu lebih lancip, bawah lebih lebar. Nah, itu bagus untuk intersepsi sinar matahari. Kemudian yang ketiga adalah saya akan membuang bagian-bagian cabang yang tidak berguna, terutama bagian dalam yang tumbuhnya berhimpitan, bersilangan, kemudian juga cukup menguras energi atau nutrisi yang ada di pohon ini. Misalnya adanya tunas air. Nah, itu juga akan kita potong ya. Saya kira itu yang barangkali menjadi penjelasan mengenai tujuan pruning itu gimana. Nah, mari selanjutnya adalah mari kita lihat bagaimana dan bagian-bagian mana saja yang akan saya pruning. Baik, saya akan mulai pruning ya. Alat yang digunakan ya cukup dengan ini, gunting kebun lah ya, yang biasa untuk pruning ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akan saya buang karena saya ingin menghindari pertumbuhan pohon ini terlalu tinggi ya. Saya buang sekitar 40 cm dari atas. Nah, dari sini ini segini saya gunting saja. Nah, sudah. Ini bisa untuk disambung sebenarnya. Ini udah. Nah, mudah-mudahan nanti dari pemotongan ini akan merangsang pertumbuhan cabang-cabang lateralnya ke samping kiri kanan. Itu dulu yang penting, atasnya dulu. Nanti berikutnya saya lihat dulu, karena pruning ini harus disesuaikan dengan kondisi pohon. Perlakuan antara satu pohon dengan pohon yang lain tuh tidak sama ya, karena sifatnya spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pohon. Selanjutnya saya pruning bagian-bagian dalam dulu. Ini kan bagian dalamnya terlalu rapat ya, karena dan juga banyak cabang-cabang yang kecil yang tertutup oleh bagian lain, sehingga tidak mendapatkan pancaran sinar matahari. Sementara keberadaan cabang-cabang tadi juga membutuhkan energi, sehingga keberadaan cabang-cabang ini menyerap nutrisi yang seharusnya bisa digunakan untuk mendukung pertumbuhan cabang batang atau cabang utama yang nanti tempat keluarnya bunga atau buah. Nah, yang gini-gini kita buang saja. Kita buang saja. Buang saja, termasuk batang-batang yang ininya ke bawah. Tumbuhnya ke bawah. Dan tumbuh ke bawah. Ini juga. Ini. Bentar. Ini. Ya, sok. Ini juga sudah ini. Buang saja. Kemudian ini juga termasuk banyak ininya cabangnya. Nah, ini sorry. Yang kedua kita akan motong juga nih. Potong. Ini. Kenapa ke bawah itu harus dipotong? Karena untuk menghindari dahan-dahan tadi sebagai media bagi penyakit. Nah, ini termasuk juga ini. Ini terlalu bawah. Ini juga cukup menghabiskan energi. Potong saja. Ini apa? Ini mati malah. Harusnya ini lewat. Ini kayak gini-gini harus di sisa yang dulu saya iniin.
ini juga harus kita potong saja. Sudah. Ini juga. Nah, ini daun-daun yang ada di sini juga dibrotolin aja. Yang ada di di batang utama ini kita potong saja. Ini juga kita potong. Kemudian ini dipotong juga. Ini dipotong saja karena untuk menyekan ke sini. Kemudian bagian dalamnya agak ke atas, ini kita potong. Ini tunas air, potong. Ini juga potong. Nah, daun-daunnya kita prutulin saja. Nah, ini diharapkan dengan diprutulin begini daun-daunnya tercipta ruang-ruang yang terbuka, biar sinar matahari bisa masuk dan bisa mengenai ke seluruh bagian tanaman. Ini seperti ini kan ya, kita ini kan tanam yang lebih besar lah ya, ini sama ini. Nah, ini bisa kita potong. Terus di sini juga sama nih, potong aja. Ini juga potong. Nah, ini kan udah mulai kelihatan tuh, jadi mulai terang, mulai terbuka. Bagian dalam sebagian udah, tinggal sebelah sana belum. Ini ya, belum ya. Ini potong saja nih, kayaknya tidak terlalu ini subur. Ini juga bisa dipotong sih, biar yang lain kebagian, karena sinar matahari dari sana ini cukup mengganggu. Potong saja. Itu kebul. Nah, sekarang kita yang ini juga. Jadi yang agak ke bawah kita potong saja biar dia tidak terlalu dekat ke sana. Karena kalau menjadi nanti nempel. Ini potong. Kemudian ini juga cabang ini juga termasuk, kita potong aja ini. Potong. Nah, terus kita protolin daunnya. Ini kita potong saja. Nah, ini satu lagi. Yang ini nih, kita potong saja. Ini sudah kelihatan lebih terbuka, bagian dalam juga sudah kena matahari. Nah, satu dua, nah ini
Ini juga kita potong saja, biar nanti dari sini lebih banyak yang tumbuh ya. Apalagi ini kan juga batang kedua ya, jadi tidak boleh lebih tinggi dari yang batang utama. Itu kan tadi yang batang utamanya. Jadi kita potong saja 30 cm ya, dari atas. Nah, ini juga pucuk ini biar tidak mengalahkan yang utama, potong lebih rendah lagi harusnya. Ini sudah untuk sementara pruning kedua sudah selesai. Bisa dilihat ya, tadinya pohon ini rimbun ya, sekarang sudah caang, sudah terlihat lebih terbuka. Bagian-bagian dalamnya juga tidak terlalu rimbun. Terus bagian-bagian cabang atau batang sekunder dan yang tersier yang tidak perlu sudah saya potong. Mudah-mudahan dengan terbukanya ruang di dalam juga akan banyak sinar matahari yang masuk, dan ini akan merangsang pertumbuhan cabang-cabang yang lain yang nanti akan menjadi tempat tumbuhnya bunga dan buah. Demikian sahabat, tayangan mengenai pruning terhadap pohon alpukat. Mudah-mudahan tayangan tadi bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan tambahan informasi tentang pruning yang barangkali teman-teman juga akan lakukan pada pohon-pohon yang ada di rumah atau di kebun. Kita bertemu kembali pada tayangan video berikutnya. Sampai jumpa.